Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Namastu. Om Manu Badrah Tawintu Swata. Pemirsa Laboratorium Siaran dimanapun berada, pada kesempatan siang hari ini kita kehadiran 3 orang narasumber. Ya, beliau adalah seorang mahasiswa, masih aktif. Jadi kita akan mengulas tentang organisasi KMHDI. Ya. Mungkin sudah ada beberapa pemirsa yang mengetahui, tapi untuk lebih jelasnya kita akan bertanya dulu ya. Dan, tapi sebelum itu kita perkenalan dulu ya biar lebih nyambung ya. Mungkin dari Tua mungkin ya. Izin Om Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Eka Widiantara, Ketua PC KMHDI Mataram. Om Swastiastu. Sebelumnya saya Iwayan Krishna. Saya pengurus KMHDI, PC KMHDI Mataram di bagian DDI. Oke, izin Om Swastiastu. Jadi perkenalkan, nama saya Gede Bagus Purnama Aribawa, pengurus PC KMHDI Mataram selaku Ketua Bidang Hubungan Masyarakat. Jadi ini pengurus cabang semua ya? Ya, pengurus cabang. Ya, kebetulan pengurus cabang Mataram kita undang. Nah, kemudian mungkin bisa dijelaskan apa itu KMHDI? Jadi KMHDI, bentuk dari KMHDI itu adalah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Kesatuan ini adalah satu kesatuan. Nah, mahasiswa ini pemikir intelektual. Kemudian Hindu Dharma ini adalah landasan spiritual kita. Kemudian Indonesia itu kan sebagai bangsa. Jadi KMHDI ini adalah sebuah wadah atau organisasi yang mewadahi mahasiswa Hindu untuk berpikir secara intelektual dengan landasan spiritual untuk kepentingan bangsa, begitu. Nah, itu gambaran umum dari KMHDI, bentuknya gitu. Ada yang utamain? Ada yang utamain dari Humas juga mungkin. KMHDI itu kan bertaraf nasional yang Nasional. bernafaskan Hindu. Jadi di KMHDI itu bukan cuma bicara soal bagaimana berorganisasi, tapi bagaimana kita juga sebagai mahasiswa bisa berperan dan juga dalam dinamika sosial. Gitu. Jadi di situ ada pelatihan dan juga pendidikan pada mahasiswa Hindu. KMHDI juga di sini berperan itu sebagai organisasi yang agamis dan nasionalis, karena sesuai dalam amanat perwira KMHDI itu kita sebagai kader menjalankan dharma agama dan dharma negara. Jadi kita tuh di sini menyuarakan aspirasi tentang kebangsaan dan permasalahan-permasalahan umat Hindu yang ada di Indonesia. Kemudian KMHDI itu juga kan tadi dijelaskan sudah, tujuan dari KMHDI itu adalah dharma agama dan dharma negara. Nah, itu diimplementasikan menjadi 4 jati diri KMHDI. Nah, jadi di KMHDI itu ada 4 jati diri. Yang pertama itu religius, yang kedua itu humanis, yang ketiga nasionalis, kemudian yang keempat itu progresif. Religius antara kita dengan Tuhan, kemudian humanis antara sesama manusia, kemudian nasionalis itu cinta tanah air, kemudian progresif itu aktualisasi diri atau pengembangan diri. Makanya kenapa program kerja di KMHDI itu ke pengabdian masyarakat dan diklat-diklat yang disediakan oleh KMHDI gitu. Ya, berarti KMHDI ini satu-satunya organisasi mahasiswa Hindu ya di Indonesia ya? Bisa dibilang seperti itu untuk yang kemahasiswaannya. Ya. Tapi kan kita ada juga Prada. Ya, Radang pemuda Ya, pemudanya. ya, lebih luas ya. Kalau untuk dibilang organisasi satu-satunya Hindu, mungkin Mahasiswa. kemahasiswaannya ya. Kemahasiswaannya. Kemahasiswaannya. tapi kalau untuk organisasi ini ada banyak. Soalnya kan di umat lain kan banyak juga Ya. organisasi mahasiswanya kan Betul. ya, nasional ya. Ada HMI, kemudian ada PMI, Ya. itu untuk yang Muslim, kami, kemudian PMKRI itu untuk yang Katolik, kemudian GMKI itu untuk yang Kristen, kemudian Hikmah Budi untuk yang Buddha. Itu kita bergabung juga dalam Cipayung Plus, ya, OKP Cipayung Plus. Kita koalisi ya. Ya, koalisi. Betul. Ya, mungkin bisa dijelaskan mengenai sejarah KMHDI. Oke. Jadi sejarah dari KMHDI ini itulah ada sebuah pemunculan ide dari mahasiswa Hindu yang ada di Indonesia gitu. Nah,
pada saat itu KMHD UGM sebagai fasilitator membuat forum komunikasi mahasiswa Hindu secara nasional. Nah, muncullah ide, kemudian mahasiswa Hindu ingin memiliki wadah konsolidasi nasional. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, pemantapan ide dan sebagainya, terbentuklah ADART-nya, kemudian GBHU dan sebagainya. Nah, terlaksananya lah 1 sampai 4 September 1993 Kongres KMHDI, disahkannya KMHDI itu di Bali pada saat itu. Nah, itu sejarah singkatnya, Beli. Seperti itu, Beli. Jadi visi dan misi KMHDI itu adalah visinya itu sebagai alat pemersatu dan alat pendidikan kader mahasiswa Hindu Indonesia. Kemudian misinya itu memperbesar jumlah kader mahasiswa Hindu Indonesia. Nah, dari visi misi ini pun diimplementasikan yang tadi seperti kita bilang, yaitu Dharma Agama dan Dharma Negara. Kemudian muncullah 4 jati diri itu, diterapkan pada visi misi itu, yaitu religius, humanis, nasionalis dan progresif. Itu, Beli. Mungkin bisa dijelaskan berapa PD, PC, komisariat yang ada di seluruh. Nah, untuk saat ini ya, Beli, mungkin saya bisa menjelaskan tentang pimpinan daerah dan pimpinan cabang. Kemudian untuk komisariat, kita tidak punya data untuk data kolektif pimpinan cabang setiap kota untuk berapa komisariat yang tersebar. Tapi untuk kota Mataram itu sendiri kita ada. Nah, kemudian PD ini tersendiri tersebar di 13 provinsi. Nah, KMHD ini kan tersebar di 22 provinsi. Nah, pimpinan daerahnya itu ada 13. Kemudian pimpinan cabang itu ada 33. Ada juga BPC lainnya. Ya, semoga nanti ke depannya BPD dan BPC ini terbentuk PD dan PC baru begitu. Nah, untuk di Kota Mataram sendiri pimpinan cabang itu ada 2, yaitu komisariat PC KMHD Mataram yang berada di Yahen, kemudian komisariat Universitas Mataram yang berada di Unram. Nah, itu baru 2 untuk di PC Kota Mataram. Ya, semoga nantinya akan bertambah terus gitu. Jadi KMHD di bawah KMHDI. Ya. Lah, apa namanya? Komisariat. Ya. Jadi sebenarnya komisariat ini untuk sementara baru ada 2 dulu. Itu yang pertama ada di Yahen Gede Puja Mataram, dan yang kedua itu ada di komisariat Unram, Universitas Mataram. Nah, untuk saat ini, Beli, komisariat itu memang cuma ada 2, yaitu komisariat Unram dan komisariat YHN. Nah, saya harap kedepannya komisariat ini bertumbuh terus, bertambah dan bertumbuh. Jadi karena visi dari saya sendiri untuk di Kota Mataram itu percepatan kaderisasi, yang mana kaderisasi itu dimulai dari komisariat. Nah, ketika dia menjadi pengurus cabang itu sudah kaderisasi tahap lanjut, Beli. Jadi semakin dewasa kaderisasi kita gitu. Karena sekarang kaderisasi kita mentok di pimpinan cabang dan pimpinan daerah. Nah, saya harap ketika komisariat terus diperbanyak, starter kaderisasi itu berada di komisariat, sehingga nanti di pimpinan cabang itu sudah kaderisasi tahap lanjutnya, kemudian juga ke pengurus daerah begitu. Ya, semoga KMHD yang ada di kampus-kampus bisa bergabung ya di KMHDI, ya, terutama Kota Mataram. Nah, kemudian mungkin bisa jelaskan apa saja program kerja KMHDI. Untuk program kerja kita itu setiap bidang itu ada. Kita itu ada bidang kaderisasi, organisasi, data dan informasi, kemudian hubungan masyarakat, kemudian penelitian dan pengembangan itu Litbang, kemudian yang terakhir itu seni, kreativitas dan olahraga. Nah, ini masing-masing punya program kerja tersendiri. Nah, masing-masing program kerja pada bidang ini ada 3, ada yang 4 juga megang. Nah, untuk organisasi itu dia bagian internal seperti SABE, pemilihan, kemudian Rapimcap, Rakercap, Rakorcap, dan masalah internal. Nah, kemudian kaderisasi yaitu tadi seperti MPHB,
kemudian DMO, DMO, KT1, KT2. Nah, itu yang ada di kaderisasi. Kemudian untuk yang di data dan informasi itu ada kelas digital, kemudian pengembangan sosial media, pemeliharaan sosial media, ya berkaitan dengan sosial media gitu. Kemudian ada penelitian dan pengembangan, yaitu pengkajian sebuah isu dikaji oleh Litbang. Kemudian kelas literasi, kita punya kelas literasi. Itu kelas literasi ini fungsinya untuk teman-teman yang semester akhir yang menjadi kader KMHDI itu bisa dibantu oleh pembuatan skripsi. Ya bukan pembuatan ya, bukan seperti joki beli. Tapi ini lebih ke konsultasi pembuatan skripsi begitu. Nah, kemudian humas. Nah, ini hubungan masyarakat. Ya, perbanyak sosialisasi, kemudian ke kampus-kampus juga mereka sosialisasi, kemudian sekarang juga ada baru di Kota Mataram ini GTS, Goes to School, itu ke SMA. Itu program kerja yang dulunya itu di daerah, sekarang di Kota Mataram diadakan gitu beli. Nah, kemudian yang terakhir itu SCORE, seni kreativitas dan olahraga. Ini kita lebih ke bagian seni dan olahraganya, seperti kita ada latihan gender, kemudian latihan nyanyi. Nah, untuk olahraganya itu kita kadang ada badminton, futsal dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Kabit. Jadi menyambung lagi dari disampaikan ketua izin. Jadi di Humas sendiri juga ada gerilya juga, itu gerakan ikut langsung ayah, yang dimana di situ juga kita berperan di masyarakat khususnya di tempat-tempat suci untuk melaksanakan giat bersih-bersih bersama di sana, untuk turut bersama masyarakat juga membantu dalam giat mungkin piodalan dan lain sebagainya. Dan juga berbicara soal tadi kaderisasi, itu juga di Humas road to kampus untuk menjaring teman-teman untuk datang hadir ke kampus-kampus Hindu dan kampus-kampus lainnya. Ditunggu kedatangan kami. Kami akan mendatangi teman-teman untuk mensosialisasikan peran dari KMHDI dan peran mahasiswa Hindu bersama dengan KMHDI, yang bukan berbicara soal dharma negara tapi cinta kasih kita juga terhadap masyarakat gitu. Itu sih Bli. Untuk masa jabatannya sendiri tuh Bli, dia 2 tahun 1 periode. Kemudian untuk bidang-bidangnya apa saja? Cabang apa? Sekretaris, bendahara. Nah, untuk bidang-bidangnya tadi sudah saya jelaskan beberapa. Itu ada bidang Struktur organisasi, kemudian bidang kaderisasi, data dan informasi, hubungan masyarakat, kemudian Litbang, kemudian SCORE. Nah, itu ada 6 bidang yang ada di pimpinan cabang Kota Mataram. Nah, kemudian apa saja kendala ya selama Untuk kendala ini mungkin bukan secara personal organisasi KMHDI ya, mungkin pribadi? keseluruhan organisasi mungkin mengalami ini Bli. Ya krisis kader gitu Bli, krisis anggota yang masuk gitu. Nah, sekarang misal dia masuknya 40 orang. Nah, nanti yang tersaring itu pasti hampir 70%-nya tersaring. Ya seleksi alam begitu Bli. Nah, inilah kendala organisasi. Ya secara umum mungkin ya. Bukan di organisasi KMHDI aja. Nah, ini sih yang harus kita garis bawahi gitu Bli, untuk kita diskusikan bersama gitu. Karena umat Hindu ini juga, saya rasa ya, saya kan sering ikut seminar dan sebagainya. Nah, umat Hindu ini takut untuk berbicara, takut untuk berbicara, mencoba hal baru, kemudian takut untuk bertemu orang, bersosialisasi. Nah, itu mungkin selebihnya ya yang sering saya temukan pada saat seminar. Mental berarti? Mental umat Hindu kita ini memang mentalnya mungkin mohon maaf agak kurang Bli. Nah, mental ini yang kita perlukan gitu. Mungkin kita harus diskusikan bersama di ruang-ruang diskusi Hindu agar bagaimana kemajuan SDM kita ini lebih
bagus ke depannya beli, agar tidak menjadi kemunduran gitu beli. Nah, karena saya pernah mengalami itu juga sebelum saya masuk ke organisasi KMHD ini. Ketika ada seminar, pada waktu itu saya semester 1 di Institut Agama Hindu Gede Puja Mataram. Waktu itu pas semester 1 ikut seminar, ketika saya mau bertanya itu udah kayak Ada yang ngeganjel. takut, ada ngeganjel gitu, kayak nanti salah pertanyaan. Dan ada orang yang bertanya, pertanyaannya sama. Yang saya keselin tuh bukan dia bertanya, tapi kenapa saya enggak mau bertanya gitu. Bukan masalah pertanyaannya yang ditanyakan sama gitu, tapi kenapa saya enggak yang angkat tangan pertama gitu. Nah, ini yang saya alami beli. Nah, ketika saya ikut KMHDI, semakin banyak saya kenal orang, kemudian berbicara dengan orang, ketemu dengan orang baru, ikut kegiatan-kegiatan KMHDI di kelas nasional, kemudian seminar nasional di KMHDI. Nah, saya merubah persepsi saya yang dulu gitu, yang awalnya malu-malu, sekarang sudah berani memegang tanggung jawab yang lebih besar gitu, menjadi ketua PICI KMHD Mataram. Nah, mungkin karena KMHD juga sering kan mengadakan diskusi-diskusi umum yang mengangkat isu-isu internal umat. Ya, salah satunya ya filsafat kita yang kalau kita pelajari ya, mungkin teman-teman di rumah juga pernah dengar gitu. Mungkin lagi baca lontar, baca weda, pasti salah satu orang tua, teman-teman atau orang yang lebih senior, wih ngudem lah aja genton, bodoh den gitu. Nah, inilah yang jadi problem kita di internal umat, Bli. Nah, ini juga yang membuat secara sadar kemunduran mental. Karena kita ingin belajar, tapi malah didogma seperti itu, ya akhirnya kita secara sadar memblok apa yang harus kita pelajari. Jadi takut untuk belajar. Padahal kalau kita pelajari tentang umat kita, kehinduan kita, nah ini sebenarnya enak, sejuk kalau kita sudah mengerti gitu. Tapi ini malah diblok oleh dogma-dogma seperti itu oleh orang tua maupun senior-senior kita gitu. Nah, itu yang menjadi kendala sih. Sehingga ini juga yang berimpact kepada organisasi Hindu, umat Hindu terutama. Nah, berawal dari situ mereka pasti takut untuk masuk ke organisasi seperti KMHDI. KMHDI ini kan organisasi yang mitra kritis pemerintah. Nah, kesannya itu berpikir, kesannya itu kritis. Nah, ini yang membuat KMHD ini juga memiliki kendala karena atas mental block tadi oleh dogma-dogma yang terjadi di internal umat atau masyarakat gitu. Nah, ini kendala yang sangat besar gitu. Ada yang namanya lagi? Saya menambahkan juga mungkin kurangnya militansi umat kita itu karena bawaan mungkinnya sejak zaman kita bersekolah gitu. Contohnya kayak saya ini dulu pas saya bersekolah itu kita tuh sebenarnya kurang kualitas materi kita, kualitas dan kuantitas tenaga pengajar itu jauh dari kata cukup gitu. Saat saya bersekolah dulu itu saya jarang sekali mendapatkan penyampaian tentang ajaran agama Hindu karena gurunya itu jarang mengajar. Saya mungkin gurunya itu mungkin dia sibuk atau gimana, cuman ya itu sangat berpengaruh sekali pada kualitas kualitas materi kita, kualitas tenaga pengajar, karena ini merupakan salah satu indikator utama gitu untuk mewujudkan SDM Hindu yang berkualitas. Gitu. Kalau berbicara soal kendala dan lain sebagainya di roda organisasi yang dijalani, itu saya rasa secara umum memang minat organisasi dan militansi itu yang menjadi poin pertama gitu, sehingga umat kita merasa agak kurang militan dalam mengikuti organisasi. Saya juga salah satu yang berkecimpung di dalam dunia organisasi kampus. Kita lihat dulu kilas balik di organisasi kampus yang memang basisnya kan kampus. Tapi dari situ kita bisa melihat di kampus sendiri yang saya jalani itu memang minat organisasi yang mulai menurun.
Kita pun dalam estafet kepemimpinan itu sangat sulit untuk mencari kandidat untuk sebagai penerus. Padahal kalau kita berbicara soal organisasi sangat begitu bermanfaat bagi kita, karena di dalam dunia pekerjaan juga berorganisasi itu semua terorganisasi di dalam menjalani sebuah pekerjaan, itu sih yang menjadi, sehingga di KMHDI pun hampir sama seperti itu. Ya, kita tidak menutup kemungkinan organisasi lain juga minat organisasi militansinya secara umum. Itu juga kurangnya minat itu kan ada beberapa faktor juga. Kayak tadi juga yang disebutkan oleh ketua tadi kan itu namanya seleksi alam. Ya mungkin karena pada saat pertama-tama kali masuk organisasi itu mungkin ada beberapa calon kader yang hanya ikut-ikutan saja gitu, sama temennya diajak gitu kan. Ini misalkan si A diajak sama si B, si C diajak sama si D gitu. Nah di saat si B atau si D ini dia mulai jarang ikut organisasi atau apa karena dia mungkin ada kesibukan sendiri, si A dan si C ini mungkin juga ikut-ikutan, dia jadinya tidak aktif dalam organisasi. Mungkin itu juga menjadi salah satu PR kita dalam kaderisasi, bagaimana cara kita mengatasi hal seperti ini gitu. Jadi kurangnya minat ini. Ya, jadi biasanya kalau di organisasi umat, apalagi kalau enggak masalah anggota itu dana misalnya. Kemudian juga kadang di umat kita itu dia masih terpecah-pecah. Iya, betul. Kadang kalau sesamanya dia berani dia, tapi kalau keluar kadang enggak berani. Ya betul. Ya. Kendalanya kita juga. Iya. Kendalanya di sana. Makanya kita susah menyatu. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya, apa saja syarat menjadi anggota KMHDI? Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Humas, Kabid Humas ini yang nanti bersosialisasi kepada kampus-kampus. Ya. Jadi kalau untuk syarat untuk menjadi bagian dari KMHDI, yang pertama pastinya sebagai mahasiswa Hindu. Mahasiswa Hindu, dan juga kita tidak pernah menutup kesempatan bagi teman-teman mahasiswa untuk ber-KMHDI, karena sesuai dengan visi tadi sebagai wadah pemersatu dan juga sebagai alat pendidikan. Ya, jadi syarat yang paling umum dan utama yaitu sebagai mahasiswa Hindu dan juga memiliki keinginan untuk mendapatkan sebuah manfaat di dalam organisasi, salah satunya ya bagaimana di KMHDI itu pendidikan dan pelatihan, bagaimana teman-teman dibenturkan hingga terbentuk gitu sih secara umum gitu. Terbentur dan terbentuk ya. Dan melalui proses MPAB, masa penerimaan anggota baru. Di situ pengenalan tentang kaderisasi dan bagaimana organisasi KMHDI itu dijalankan. Yang pertama adalah sejarah dan lain sebagainya. Kemudian pemahaman-pemahaman itu kemudian membekal untuk proses kaderisasi lainnya gitu. Syarat utamanya ikut MPAB. Ya. Kemudian berkuliah di Kota Mataram. Ya, cabang Mataram. Dan mahasiswa yang beragama Hindu. Kalau umur ada? Umur itu dia 30 tahun beli. Maksimal ya? Maksimal 30 tahun. Kalau sudah 30 tahun ya bisa. Sudah waktunya fokus berkeluarga. Iya. 27 masih bisa. Masih bisa. Dan asalkan berkuliah, masih aktif kuliah. Itu bisa. Oh, S1, S2, S3 bisa. Ya, S1, S2. Kalau S3 paling udah 30 mata. Karena kan sesuai kepanjangan KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Nah, ya nggak terasa kita sudah habis. sesi terakhir ya. Pertanyaan Ya, terakhir mungkin siapa? terakhir ini closing statement ya masing-masing serta ya dari ketua mungkin. Oke, kalau dari saya serahkan kepada Kabid dulu. Ya, Terima kasih Terakhir. Ketua Pimpinan Cabang Kak Eka Putu Eka Widiantara. Jadi kalau apa tadi? Closing statement. Closing Ya. statement. Jadi berbicara soal organisasi. Jadi organisasi umat kita Hindu ini kan beragam. Tapi yang saya lihat sejauh ini dan juga mungkin teman-teman di luar sana pemirsa mungkin melihat bahwa organisasi kita ini seperti kompetitif
dalam menjalankan program kerja. Ya, jadi hal itu kemudian menjadi perspektif yang luas sekali di masyarakat, menjadinya berlomba-lomba ingin memperlihatkan jati diri, mengabaikan tujuan utamanya gitu. Jadi pesan saya, bagaimana kuatkan kolaborasi kita, sebagaimana kita juga KMHDI sebagai mitra kritis dari pemerintah, dan juga mengajak seluruh organisasi kepemudaan mungkin yang ada di Kota Mataram itu bersinergi bersama untuk yang pertama organisasi keumatan ini yang sebetulnya jadi problem yang sangat penting untuk kita bersama peduli gitu terhadap permasalahan itu, yang sehingga ini bisa kita jalin sinergi ini untuk keumatan bersama, jadi tidak terpecah-pecah tadi yang Beli sampaikan itu sih. Jadi ego ini yang kemudian kita harus turunkan gitu, untuk sama-sama bagaimana organisasi keumatan ini semakin maju, bukan hanya keberadaannya saja yang ada gitu. Jadi itu dari sejauh yang saya amati untuk organisasi keumatan selain KMHDI. Kalau untuk dari saya sih, saya lebih ke pesan kepada mahasiswa ataupun calon mahasiswa. Jadi untuk kalian yang ingin bergabung dengan organisasi, mungkin yang masih ingin memantapkan pikirannya dulu atau masih ragu-ragu, itu jangan takut untuk bergabung dengan organisasi. Apalagi jika kalian tidak ada teman juga yang mau dibawa ke organisasi itu nggak usah takut, karena kita di organisasi itu nggak ada yang namanya mengucilkan, kita saling merangkul. Tidak peduli, kita tidak melihat dari rasnya atau daerah mana, bagaimana dia rupanya gitu, kita semua saling merangkul di organisasi. Karena tujuan kita terutama di KMHD itu adalah dharma agama dan dharma negara. Jadi mungkin dari sini teman-teman kan itu ada biasanya kesehariannya yang berbicara soal politik atau permasalahan-permasalahan umat Hindu, mungkin bisa merealisasikannya nanti saat bergabung dengan organisasi gitu. Jangan takut untuk bergabung dengan organisasi, jangan ragu. Akhirnya Pak Dari ketua. Dari saya tadi kan sudah disampaikan banyak juga oleh Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Pimpinan Cabang Kota Mataram, kemudian anggota Data dan Informasi, sudah panjang, sudah bagus. Nah, untuk saya kepada teman-teman yang ada di rumah, terutama umat Hindu ya, terutama anak muda ini, anak muda umat Hindu, kita sebagai generasi penerus umat Hindu, estafet kepemimpinan. Nah, di era teknologi ini kita harus manfaatkan betul era teknologi. Jangan sampai kita termakan oleh teknologi yang menguasai kita gitu. Tapi kita harus menguasai teknologi. Nah, karena di era pragmatisme ini, Bli, anak muda itu bukan lagi akar rumput yang tunggal gitu. Tapi grassrootnya itu bukan lagi grassroots yang tunggal, tapi dia ubi jalar gitu, Bli, membuat komunitas-komunitas kecil. Nah, ini bagus karena fleksibel, kemudian cepat untuk berkembang sehingga informasi itu cepat tersebar. Tapi manfaatkan itu untuk kepentingan umat. Jangan malah kita sebagai anak muda itu termakan oleh teknologi yang buat kita itu menjadi mengalami kemunduran di era pragmatisme ini gitu. Buatlah era pragmatisme ini, bagaimana kita membuat era pragmatisme ini menjadi poin plus bagi umat Hindu atau generasi muda kita, agar informasi yang kita serap, apa yang kita pelajari, literasi yang kita dapat, itu kita tuangkan pada wadah organisasi. Jangan takut berorganisasi. Inilah teman-teman di era pragmatisme ini membuat komunitas-komunitas kecil. Nah, buatlah menyatu begitu. Benar yang disampaikan tadi bagus, tapi ini malah berkompetisi. Yang harusnya itu bisa dikolaborasikan, dielaborate menjadi satu visi. Nah, ini pasti bagus sekali untuk kalau dijalankan dengan benar. Terutama untuk anak muda ya. Anak muda digabungkan satu visi, entah itu organisasi mana, mau dia dari organisasi A, organisasi B, organisasi C, KMHDI dan sebagainya, asal dia satu visi untuk kepentingan umat,
kita harus berkolaborasi dan sama-sama untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama generasi muda umat Hindu kita, agar tidak menjadi kemunduran yang tadi seperti dijelaskan, ya, tidak beraninya berbicara di depan ketika di forum komunikasi forum diskusi yang umum tidak berani untuk berbicara. Padahal penting untuk kita mencoba, walaupun pertanyaannya mungkin teman-temanmu kira itu tidak apa ya istilahnya ya, tidak sempurna atau tidak bagus, nggak apa-apa. Yang penting mental kita latih dulu. Nanti lama-lama seiring berjalannya waktu pasti akan berkembang sendiri gitu. Nah, ini yang harus teman-teman anak muda miliki gitu. Jiwa-jiwa untuk berani bersuara, berani di depan umum. Sekarang pun contoh, misal budaya kita diobrak-abrik oleh bangsa lain. Nah, kalau kita tidak berani berbicara, ya kita akan biarkan budaya kita hancur gitu. Nah, ini dasar inilah yang harus kita punya, mental kita ini harus kita latih sejak dini lah. Sejak, kalau bisa dari sekolah dasar itu harus ada kurikulum yang menyediakan forum-forum diskusi agar terlatih umat Hindu kita ini untuk forum diskusi yang lebih luas begitu, agar tidak berani ajak nyame, mare peturu ya diskusi mare bani galak-galakan gitu kan. Nah, baru di forum luar ya kayak ayam sakit gitu. Biar tidak seperti itu. Itu sih. Jadi kalau pepatah mengatakan tuh tidak penting skill, yang penting tampil. Tapi skill diimbangi dengan tampil lebih bagus. Iya. Jadi nanti skill itu mengikuti. Ya. Ketika sering tampil lama-lama ahli. Betul. Ya, jadi pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan mahasiswa-mahasiswa KMHDI. Jika ada mahasiswa yang tertarik bergabung, nanti bisa cek di deskripsi ya, bisa masukin nomornya ketua atau Hubungan masyarakat. Ya, hubungan masyarakat. Ya, bisa dihubungi. Ya, jadi cuma itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Satyame Fajayate. Jaya.